Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Hunain bagian 2. Situasi pertempuran di lembah Hunain semakin genting. Masih banyak pasukan muslimin yang melarikan diri, meninggalkan Rasulullah sendirian di medan pertempuran. Namun dengan tetap bertahan, Rasul mencoba terus memanggil pasukannya. Kemarilah wahai manusia, aku ini Rasulullah. Aku putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku tidak lari. Mengapa kalian semua lari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah kemenangan bagi kami. Setelah itu Rasul meminta kepada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, supaya menyeru kaum muslimin agar kembali ke medan perang. Wahai yang bersumpah di bawah pohon Hudaibiyah, wahai Ansar, wahai mereka yang menghayati surah Al-Baqarah. Suara lantang dan keras Abbas bin Abdul Muthalib telah menyadarkan mereka yang lari, sehingga mereka pun berbalik arah dan kembali ke medan perang. Jumlah mereka yang kembali sekitar 80 hingga 100 orang. Mereka adalah yang benar-benar kuat imannya. Dan dengan kemantapan iman itu, mereka membuktikan ketulusannya dan bertempur tanpa lelah dan gentar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah kecamuk perang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sekarang barulah perang dahsyat sedang berkecamuk. Kemudian ketika perang telah mencapai puncaknya, Rasulullah turun dari bagalnya dan terjun langsung menghadapi musuh. Para sahabat yang bersama beliau ketika itu sangat khawatir melihat keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengambil segenggam pasir lalu melemparkannya ke arah pasukan dari kabilah Tsaqif dan Hawazin sambil berucap, Menjadi buruk dan celakalah wajah-wajah. Demi Tuhan yang disembah Muhammad, mereka telah kalah. Dengan bantuan Allah, pasir yang dilempar Rasulullah itu ikut terbawa angin yang mengarah ke arah pasukan musuh, sehingga hal tersebut membuat mata mereka kemasukan pasir dan kesulitan untuk melihat sekitar. Dan tidak lama kemudian, pasukan-pasukan muslimin yang sebelumnya melarikan diri kini beramai-ramai kembali dengan jumlah sekian banyak. Hati mereka telah tersadarkan oleh iman, sehingga dengan rasa malu dan menyesal telah meninggalkan Rasulullah yang berjuang sendiri, kini mereka membayarnya dengan berdiri tegar, bahu-membahu, berperang melawan musuh-musuh Allah. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah juga menurunkan bala tentara dari langit. Para malaikat Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang jumlahnya ribuan, turun ke lembah Hunain membantu kaum muslimin, menghajar, menghabisi musuh-musuh Allah, hingga pada akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib bersama seseorang telah berhasil membunuh pemegang panji kabilah Tsaqif dan Hawazin. Hal tersebut kemudian membuat nyali musuh semakin ciut. Selanjutnya kabilah-kabilah Tsaqif dan Hawazin akhirnya memilih mundur berlarian tak karuan. Masing-masing dari mereka mencari tempat berlindung. Ada yang melarikan diri ke Autas, ada yang ke Nakhlah, dan ada juga yang kembali ke Thaif. Mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Rasulullah memerintahkan pasukan untuk sebagian mengejar ke Autas, sebagian ke Nakhlah, dan sebagian lagi ke Thaif. Namun demikian Rasulullah mengingatkan kepada seluruh pasukan agar tidak membunuh wanita dan anak-anak. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, Kenapa kita dilarang membunuh wanita dan anak-anak mereka ya Rasul? Bukankah mereka itu adalah keturunan kaum kafir? Bukankah yang terbaik di antara kamu tidak lain kecuali anak-anak orang kafir? Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak satu jiwa pun kecuali dilahirkan atas dasar fitrah. Lalu ada salah seorang pasukan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, pasukan yang melarikan diri sebaiknya kita hukum mati saja, karena perbuatan mereka itu telah membuat kita hampir binasa dalam perang ini.
Tetapi Rasulullah SAW menolak usulannya tersebut. Sesungguhnya Allah telah mencukupi kita dan telah berbuat yang lebih baik. Ketika pasukan kafir melarikan diri dari lembah Hunain, mereka pun meninggalkan harta benda dan tawanan yang tak terhitung nilainya. Terdapat 480.000 kg perak, 24.000 unta, sekitar 40.000 kambing, dan beberapa hewan ternak lainnya yang jumlahnya tak terhitung, seperti kuda, keledai, bagal, dan sapi. Kesemuanya harta itu Rasul perintahkan untuk dikumpulkan di Ji'ranah, sekitar 24 km dari Masjidil Haram. Pengejaran pasukan musuh yang melarikan diri pun berlanjut. Abu Amir al-Ash'ari yang bertugas memimpin pasukan pengejaran ke Autas berhasil membunuh 9 pasukan kafir. Namun beliau pun kemudian gugur dan syahid setelah terkena lemparan anak panah musuh. Tugas kepemimpinan di Autas kemudian diambil alih oleh keponakan dari Abu Amir sendiri, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berhasil membunuh seseorang yang telah membunuh pamannya. Sementara sisa-sisa pasukan musuh yang berlindung di sana menyerah dan kemudian ditawan bersamaan dengan harta rampasan yang ditinggalkan. Pada peristiwa perang Hunain ini, korban yang gugur dari kaum muslimin hanya 4 orang, tetapi yang menderita luka-luka, khususnya akibat serangan pertama Hawazin dan Sakif, jumlahnya cukup banyak. Antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Selanjutnya, perang Hunain masih terus berlanjut pada pengejaran pasukan musuh yang kabur melarikan diri ke Thaif. Misi pengejaran ini akan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang kemudian peristiwa tersebut juga dikenal sebagai Perang Thaif. Demikian kisah Perang Hunain bagian kedua. Adapun hikmah yang bisa kita pelajari diantaranya adalah: pertama, keberanian Rasulullah SAW dalam peperangan dapat mengembalikan semangat para sahabat dan kaum muslimin, sehingga para sahabat kembali menemani beliau dan terjun ke medan pertempuran dengan penuh keberanian. Kedua, adab berperang. Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah ini berbeda jauh dengan apa yang kebanyakan dilakukan oleh pemimpin pasukan kafir. Wallahu a'lam bishawab.